Sederet selebriti tanah air meninggalkan kenangan dan juga kisah duka mendalam setelah kepergian mereka untuk selamanya. Duka mendalam yang hingga kini masih bergulir akibat maut yang menjemput almarhumah Vanessa Angel dan Bibi sang suami tidak pelak menambah panjang deret selebriti yang meninggal secara mendadak dan mengguratkan masa duka berkepanjangan. Kisah kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan sang suami Bibi Ardiansyah pada tanggal 4 November 2021 adalah sebuah kisah pilu yang mengguncang publik. Vanessa dan Bibi mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 672 Tol Jombang ketika Vanessa berangkat dari Jakarta menuju Surabaya. Kecelakaan yang terjadi pada Kamis siang itu menewaskan Vanessa dan Bibi, sementara putra mereka Galaskai selamat bersama dua penumpang lainnya, yakni sang sopir bernama Jody beserta pengasuh Gala. Surabaya yang selama hidup Vanessa menjadi kota yang menyimpan kenangan buruk, akhirnya menjadi tempat di mana sang istri berpulang untuk selamanya. Dari Surabaya, jenazah Vanessa dan Bibi dibawa ke rumah duka di Jakarta dengan ambulans. Dan keesokan harinya, Jumat sekitar pukul 9 pagi, pasangan suami istri itu pun dimakamkan secara bersebelahan dalam liang yang sama di TPU Malaka, diiringi tangis duka seluruh keluarga, kerabat, juga sahabat yang sangat mencintai mereka. Vanessa dan suami yaitu meninggal dunia. Kebetulan untuk yang selamat drivernya, pembantunya dan anaknya Vanessa itu. Saat ini untuk mobilnya kita larikan ke rumah sakit RSUD Kertosono dan satu lagi di RSUD AHC Subang. Supir terus pengasuhnya Gala juga kan masih shock, belum bisa dimintain keterangan. Jadi pihak kepolisian juga nantilah butuh waktu lah. Driver tadi masih di rumah sakit tapi yang di Jombang. Untuk Gala, alhamdulillah cucu kami selamat dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Kemungkinan besok melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami. Kondisinya baik, jadi bareng nanti bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Luka berat atau luka ringan? Luka ringan aja. Luka ringan. Alhamdulillah luka ringan. Gala masih dalam perawatan. Segala dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, masukkan ke surga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pasca kejadian, polisi pun langsung mengusut tuntas penyebab terjadinya kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan sang suami. Tubagus Jody yang mengendarai kendaraan yang ditumpangi Vanessa dan juga keluarga langsung dimintai klarifikasi hingga akhirnya dijadikan tersangka. Kini, ia pun ditahan di Polres Jombang, Jawa Timur dengan beberapa bukti yang memberatkannya. Di antaranya adalah
mengendarai mobil dalam kecepatan tinggi, menggunakan handphone selama berkendara, juga dugaan mikroslip. Sementara keluarga yang ditinggalkan, kedua keluarga besar Vanessa dan Bibi sampai kini pun masih merasakan syok serta duka yang begitu mendalam atas perginya anak-anak mereka, pasangan suami istri yang di akhir hayatnya meninggalkan kesan terbaik di mata orang-orang terdekatnya. Untuk driver atas inisial JY sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan penerapan pasal 310 ayat 4 dan atau 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Alasan penahanan terkait dengan peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan dua korban meninggal dunia, kemudian diantaranya yang lain mengalami luka-luka. Yang bersangkutan ya sudah dilakukan penahanan di Polres Jombang. Pada saat berkemudi kondisinya lelah dan capek atau mengalami kondisi microslip, yaitu sekian detik pada saat mengemudi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di atas kecepatan 100, yang dimana para penumpang dan almarhum maupun yang bibi yang masih dalam hal ini baby sisternya yang masih dalam kondisi sehat ini juga tidur, yaitu kecepatan yang dikemudikan oleh driver tersebut di atas 100 dan juga dia membalas chat ke orang tuanya dan juga diakui selama perjalanan ada yang dia lakukan yaitu mengupload di story. Sangat sedih ya, suasana kita kan suasana apa iya ini yang terjadi? Anak begitu sehat-sehatnya pergi kok pulang begini ya. Sehingga kita merasa kadang-kadang yakin tak yakin. Kenapa? Pergi pulang dua-duanya lagi. Anak kena parah. Jadi kita sok, benar-benar sok. 2 tahun, 1 tahun terakhir ini memang intens banget, sering video call, sering curhat, sering cerita apapun, susah, senang, sedih, bahagia. Sudah dekat sama keluarga, dekat sama saya, sama mamahnya yang sebelumnya dia belum pernah melakukan itu ya. 1 tahun ini intens benar-benar dia bayar semua kesalahan dia yang pernah dulu dia lakukan, dibayar semua setahun dan lunas semua, dan Allah panggil dia. Selebriti yang meninggal secara tiba-tiba dan mengguratkan kesedihan yang mendalam adalah Ronnie Dozer yang meninggal dunia pada hari Kamis 11 November 2021. Duka mendalam mengiringi peti jenazah saat pemakaman Ronnie Dozer di TPU Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat petang 12 November 2021. Melepas kepergian terakhir artis bernama asli Ronnie Antonius Setiawan itu pun, Dina sang istri tidak berhenti menggulirkan sebuah tangis duka. Tidak pernah disangka permintaan Ronnie untuk tinggal sendiri di rumah kawasan Bintaro sampai tutup usia benar-benar terjadi. Ajal pun menjemput Ronnie Dozer saat ia berada di kediamannya di Bintaro. Semoga doa-doa kita mengiringi Bapak Ronnie Antonius Setiawan kita ini dalam perjalanan menuju rumah Bapak. Salam Maria penuh rahmat Tuhan. Ronnie Setiawan, kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Marilah kita berdoa kepada Allah yang Bapa yang Maha Rahim bagi Bapak Antonius Ronnie Setiawan, kita yang telah meninggal dalam persatuan dengan Tuhan. Yang jelas Mas Ronnie udah tenang, udah nggak sakit,
Udah bahagia, ketemu dengan papi maminya, keluarga ada di situ semua. Jadi semua yang berita-berita yang nggak benar itu saya anggap nggak benar. Tapi kami ada semua di situ. Yang sebenarnya tuh gimana sih ditemukan dia sakit? Gimana karena sakit? Iya sakit dan memang nggak mau dibawa ke dokter, tapi memang ya mungkin sudah takdirnya ya. Jadi kita harus ikhlas. Sakit apa tante? Dia punya riwayat diabetes yang sudah kan. Dikenal sebagai komedian sekaligus bintang sinetron hingga layar lebar, mendiang Roni Dosar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berjuang melawan penyakit yang diderita, yakni obesitas, diabetes, dan juga jantung. Karirnya pun sempat terhenti selama 5 tahun, dari tahun 2014 hingga tahun 2019, akibat sakit parah yang merambah sampai ke bagian kaki, hingga tidak bisa lagi terjun ke dunia hiburan. Kondisinya kayak tadi saya naik tangga itu kan agak ada kesulitan gitu ya, agak ngap-ngapan. Jadi memang saya juga dibilang sehat saya ini masih 80% lah bisa dibilang, karena 20%-nya itu saya harus rutin detoks buang cairan. Memang dasarnya adalah obesitas ya, obesitas atau berat badan yang berlebih yang dialami orang tertentu. Nah, seperti itu. Kayak contoh dengan tinggi saya 170, ya idealnya berat saya 70-an, 68, 69, 70 seperti itu kan. Ketika saya misalkan lagi ada keluhan ngedrop, agak capek atau gimana, pokoknya sejauh vitamin, obat-obatan yang biasa saya konsumsi itu ada di samping saya tenang gitu. Satu itu, saya udah konsumsi, terus kemudian istirahat yang cukup, pikiran gak macem-macem. Intinya saya semangat juga untuk sembuh selama pandemi ini. Ya puji Tuhan sih, rezeki syuting udah mulai ada lagi gitu kan, web series lah apalah, dari yang TV streaming juga udah mulai ada lagi. Nah di sela-sela saya break syuting, itu yang tadi saya bilang, saya detox buang cairan. Gimana caranya? Saya minum obat dokter yang resep, keluarnya ke kencing itu bisa 12 kali, bisa 13 kali, saya tinggal pakai sarung, itu seger banget. Tapi saya tetap combining minum vitamin supaya ginjal saya aman. Selebriti yang meninggal secara mengejutkan dan juga meninggalkan kisah dramatis adalah Hana Kirana. Meninggal di rumah sakit di Bogor pada 2 November lalu. Kepergian Hana di usia 18 tahun tidak pelak mengejutkan publik. Pasalnya, sepupu Citra Kirana ini pun tidak pernah menunjukkan sinyal-sinyal gejala sakit, bahkan masih aktif bermain sinetron di hari-hari terakhir jelang kepergiannya. Seminggu itu pulang syuting tuh badannya mulai ngedrop. Ternyata yang dia mengeluh sama sesama pemain, dadanya sakit, terus tangan gemeteran. Nah udah gitu pulang dari syuting, istirahat sebentar 2 hari, kemudian dia udah mulai gelisah. Sebenarnya Hana itu ada penyakit kritis di paru-parunya sebenarnya. Kalau saya rasa sih itu kayak penyakit genetik ya, karena beberapa yang saya tahu kemarin kan omanya meninggal gara-gara paru-paru juga. Selama ini sih Hana ya, selama ini kalau sama saya tuh ya ngeluh sama saya kadang-kadang, kok dada aku agak sakit ya kayak gitu. Cuman untuk beberapa saat kadang-kadang dia kan kadang-kadang orangnya agak susah dikasih tahu sama orang tuh, ayo deh check up yuk sama aku gitu. Ntar aja lah, gampang gitu. Terus waktu itu mungkin sempat check up sama orang tuanya, nggak tahu kenapa, mungkin orang tuanya lagi ada acara atau apa, terus sempat tidak bisa juga gitu. Terus dibawa ke rumah sakit, memang ketika kita habis sarapan pagi dia agak sedikit sesak napas sih sebetulnya. Syariatnya sesak napas,
mungkin itu secara medis ilmu kedokterannya mungkin ada katanya di ronsen itu ada flek ya. Tapi saya tidak yakin itu flek spontanitas adanya. Kenapa? Karena dia dari kita urus dari umur SMP SMA itu tidak ada pernah keluhan flek. Sampai 18 tahun usia dia hari ini tidak ada pernah keluhannya sesak napas atau batuk pun enggak. Selebriti tanah air yang meninggal secara mengejutkan adalah Cha-Cha Shirley, penyanyi dangdut mantan personil Trio Macan. Nyaris sama dengan artis Vanessa Angel, Cha-Cha pun meninggal akibat kecelakaan beruntun di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah pada tanggal 5 Januari 2021. Kecelakaan tragis itu pun bukan hanya membuat keluarga Cha-Cha diguncang syok, namun juga membuat sederet selebriti merasa begitu kehilangan. Kematian Yuseli Agustevi atau Cha-Cha Shirley yang tiba-tiba tanpa menggulirkan firasat sempat membuat keluarga terutama sang ibu menangis histeris. Cha-Cha pun dimakamkan di TPU Aspol Wage 1 Sidoarjo, Jawa Timur pada hari yang sama setelah kejadian kecelakaan. Ashraf Sinclair, suami dari Bunga Citra Lestari, selebriti tanah air yang meninggal dunia secara mendadak dan sangat mengejutkan. Ashraf meninggal dunia karena serangan jantung pada 18 Februari 2020. Diduga karena mengalami kelelahan setelah pulang dari New York dan sempat melakukan olahraga sebelum ajalnya. Kematian Ashraf yang begitu mendadak mengguncang Bunga Citra Lestari dan juga putra mereka Noah, hingga kesedihan mendalam begitu dirasakan keduanya. BCL pun tidak sanggup berkata-kata dan hanya terus menangis, bahkan mengalami trauma saat ditinggal oleh sang suami. BCL pun kerap membagikan kenangan romantisnya bersama Ashraf selama 12 tahun bersama meniti manisnya rumah tangga mereka. Dan saya nggak bisa terlalu banyak berbicara hari ini, semuanya masih shock. Everything happened so fast. Saya juga belum tidur. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Ya, sorenya Ashraf hari Minggu pulang dari New York sama Bunga karena ada Fashion Week, nganterin Bunga sama aku juga. Ya, sempat olahraga. Dia paling sehat di antara kita semua. Olahraganya kencang, makannya bersih, makannya selalu dijaga.